فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhah Abdillah, qalat Asy-Syekhah Abdillah waffaqaha Allah taala. Masih tentang semangat di dalam kebaikan. Wan nafsu la budda laha min ahadi amrayni, imma an tushghala fi ta'atillahi wa imma an tashghala sahibaha. Li'annaha idza lam tushghal shaghalat wa in wajadat man yuqawwimuha istaqamat. Dan yang namanya jiwa itu pasti baginya satu dari dua perkara. Imma an tushghala fi ta'atillah, pilihan yang pertama dia disibukkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau pilihan yang satunya an tashghala sahibah, dia yang akan menyibukkan pemiliknya. Jadi jiwa itu kalau enggak disibukkan dia akan menyibukkan. Li'annaha idza lam tushghal syaghalat, karena jiwa itu apabila tidak dipaksa untuk buat sibuk, dia akan menyibukkan dengan keinginan dia. Karena jiwa itu punya keinginan. Jiwa itu punya keinginan. Innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Jadi kalau enggak keinginanku atau keinginanmu. Kalau enggak keinginan kita, maka keinginan jiwa. Cuma itu tok. Maka harus dipaksa untuk menuruti keinginan kita, keinginan kitabullah, keinginan Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Rasulnya. Kalau enggak gitu maka kita akan dibuat jatuh bangun oleh keinginan jiwa. Jiwa itu memiliki keinginan yang buruk. Wa in wajadat man yuqawwimuha istaqamat. Dan apabila jiwa itu menjumpai seseorang yang membangkitkan dan juga mendidiknya, meluruskannya, maka dia pun akan lurus. Wasyairu yaqulu, dan seorang penyair mengatakan, penyair ini adalah Abul Atahiyah. Wasyair, syair di sini adalah Abul Atahiyah. Inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Bukan ayyu tapi ayya. I'rabnya sebagai maf'ulun mutlak dari masdar mafsadatun. Sesungguhnya masa muda dan lapang dan juga jidah adalah al-ghina, kekayaan, fasilitas. Itu adalah mafsadah, kerusakan bagi seseorang. Ayya mafsadah, sangat merusak sekali. Kalau tiga ini sudah berkumpul, masa muda, di mana masa muda itu gelora di dalam jiwa itu masih membara. Berbeda dengan orang yang sudah tua, gelora syahwatnya untuk keburukan itu sudah mulai mengecil. Tapi kalau masa muda, baik laki-laki maupun perempuan sama. Kemudian lapang, dia masih muda dan memiliki lapang, memiliki waktu. Kemudian ada kemampuan, ada harta untuk menuruti kemauannya. Sudah, jangan ditanya lagi, sudah. Hancur, luluh lantak sudah. Kalau sudah tiga ini berkumpul. Kalau salah satunya enggak berkumpul masih mending. Orang tua punya waktu lapang dan punya harta, ini masih mending, sudah mulai mengecil. Atau pemuda punya harta tapi enggak punya waktu luang, ini juga masih mending. Atau pemuda punya waktu luang tapi enggak punya harta, ini juga masih mending. Karena pengen buruk, kurang modal.
terhalang oleh modal, ini masih mending. Tapi kalau sudah jiwanya jiwa muda, waktu untuk berhura-hura juga ada, dan modal untuk bersukaria juga terpenuhi, jangan tanya sudah. Rusaknya sangat merusak sekali. Mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Oleh karena itu masa muda hendaknya dipaksa dan dibuat sibuk. Karena itu ikhwah, ujian hidup enak, ujian menjadi seorang yang memiliki waktu luang, kemudian ada uang, punya waktu luang dan punya uang. Ini lebih berat daripada ujian ketika enggak ada apa-apa. Ketika orang enggak punya apa-apa, ketika orang diuji dengan kesulitan, untuk sabar itu selaras, karena mendukung keadaannya untuk sabar. Kamu disuruh sabar tapi enggak ada uang, ini mendukung. Tapi kalau ada fasilitas dan ada modal, semua itu tercukupi, itu enggak mendukung sama sekali untuk sabar. Maka lebih berat sabar di keadaan yang mendukung, itu lebih berat daripada sabar ketika keadaannya mendukung untuk sabar. Karena itu ujian berupa asyarra, ujian hidup ketika bahagia itu lebih berat. Untuk melewatinya itu lebih berat daripada ujian ketika hidup susah. Maka bersyukurlah orang-orang yang diberikan hidup susah, serba kekurangan, karena dengan itu engkau terbantu untuk sabar. Allah menginginkan untuk membantumu bersabar. Jadi kekurangan dan juga keterbatasan ini perlu disyukuri, karena semua itu mendukung kesabaran. Qala wal Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris Abu Abdullah Syafi'i rahimahullah. Yaqulu jalastu sufiyata falam astafid minhum syai'an illa, aku berkawan, aku pernah duduk mendekat kepada orang-orang sufiyah. Orang-orang sufiyah maknanya bukan sebagaimana sufiyah zaman sekarang. Orang sufiyah zaman dahulu mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan ibadah tasawuf. Berbeda dengan sufiyah zaman sekarang, mereka adalah ahlul bidah, orang-orang sesat. Adapun sufiyah zaman dahulu mereka tidak seberapa sesat. Mereka hanya menghabiskan atau meluangkan waktu mereka untuk zuhud dan juga untuk ibadah. Tapi kurang belajar, kurang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah sufiyah zaman dahulu. Jadi jangan dipakai dalil bolehnya berkawan dengan sufiyah, dengan ahlul bidah. Sufiyah zaman dahulu dengan sufiyah zaman sekarang berbeda. Jalastu sufiyata falam astafid minhum syai'an. Aku berkawan dengan sufiyah, maka aku tidaklah mendapatkan faedah dari mereka sesuatu apapun, kecuali cuma satu. Illa, kecuali ucapan. Jadi mustasnanya adalah jumlah. Hikayah. Al-waqtu kasayfi illam taqtahu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya, jika kamu tidak menggunakannya, dia yang akan menggunakan kamu, dia yang akan memotongmu. Wan nafsu idza lam tushghal syaghalat bil batil, dan jiwa itu apabila tidak disibukkan maka dia akan menyibukkan dengan kebatilan. Dalilnya adalah tadi, innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu punya keinginan. Kalau enggak dipaksa mengikuti kita, mengikuti ilmu, maka jiwa itu akan mengikuti nafsu. Intaha. Qala wal haqqu fihi mararatun 'alan nafsi wa thiqalun. Sedangkan kebenaran di dalamnya terdapat rasa pahit. Terasa pahit bagi jiwa dan juga terasa berat. Kebenaran itu pahit bagi orang yang belum merasakan manisnya iman. Tapi kalau orang yang sudah merasakan manisnya iman, maka kebenaran itu akan terasa manis. Wal haqqu fihi mararatun 'alan nafs. Kebenaran itu terasa pahit bagi jiwa, itu bagi jiwa yang masih pemula, yang masih pada tabiatnya, yang masih level pertama. An-nafsu
al-ammarah. Tapi bagi jiwa yang sudah sudah aman, jiwa yang sudah stabil di atas ketaatan, kebenaran itu justru sebagai hal yang sangat manis. Dia tidak bisa hidup tanpa kebenaran. Jadi maksudnya ini adalah pada asal tabiat. Kebenaran itu dan agama itu terasa berat bagi asal tabiat. Bagi orang yang masih senang dengan hawa nafsu, kebenaran itu terasa berat. Bagaimana enggak semuanya dilarang, semuanya serba enggak boleh. Harus memakai jilbab, harus memakai cadar kemana-mana, panas, maka berat. Tapi bagi seorang yang sudah matang keimanannya, justru dia tidak bisa hidup tanpa itu, karena dia tahu itulah maslahatnya di situ. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hamba ini dengan syariat. Maka dia bisa menghilangkan pahitnya rasa tabiat dengan manisnya keimanan dan taat. Wal haqqu fihi mararatun 'ala an-nafsi wa thiqalun lahzan ba'da syahawatiha, demi atau disebabkan karena lahzan, yaitu menjulurkan lidah, ba'da syahawatiha, di belakang syahwat, mengekor, tergila-gila dengan syahwat. Karena jiwa itu inginnya menuruti syahwat. Ketika dikekang dengan kebenaran, dia terasa berat. Wa matamiha, dan juga karena menginginkan matami, jamak dari matma, keinginan-keinginan. Wa fi sahihaini min hadits Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hujibatil jannatu bil makarihi wa hujibatin naru bisyahawat. Surga itu diberi tabir dengan hal-hal yang berat bagi jiwa. Maka ini bisa dijadikan kaidah, apa saja yang terasa berat bagi jiwa itu rata-rata adalah kebaikan. Wa hujibatin naru bisyahwat, dan neraka itu diberi tabir dengan syahwat. Maka segala hal yang terasa enak, segala hal yang terasa nyaman, itu rata-rata adalah menyesatkan atau membuat tergelincir ke dalam neraka, memanggil ke dalam neraka. Maka seorang mukmin hendaknya terus melatih dirinya untuk kuat di dalam menghisap pahitnya kebenaran, kuat di dalam menggigit dengan gigi gerahamnya akan panasnya kebenaran, digenggam erat. Itu butuh latihan, itu butuh ilmu, dan juga butuh latihan, butuh terus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita itu mampu memikul dan juga bertahan di atas hal-hal yang berat. Karena itulah memang jalannya surga. Jalannya surga itu memang berduri, sedangkan jalannya neraka itu memang penuh dengan hal-hal yang disenangi. Lebih baik meniti jalan yang berduri tapi berujung keindahan daripada meniti jalan yang disenangi tapi menghantarkan kepada kehancuran. Ini bisa dibuatkan perumpamaan kemarin, nikmas sair ala bi'sal air. Kalau ke surga itu nikmas sair ala bi'sal air, sebaik-baik perjalanan di atas seburuk-buruknya tunggangan. Berat memang, tapi menuju surga, menuju indah. Adapun ke neraka itu adalah nikmal air ala bi'sas sair, seenak-enaknya tunggangan tapi menghantarkan kepada perjalanan yang menyeramkan. Itu kalau surga nikmas sair atau nikmas sair ala bi'sal air, sebaik-baik perjalanan di atas seburuk-buruk tunggangan. Berat memang, perjalanannya berat, tapi itu menuju kepada perkara yang indah. Sebaliknya neraka berada di tunggangan yang nyaman,
berada di hidup yang nyaman, jalan yang enak disenangi, tapi menghantarkan kepada kehancuran. Qala wa indaha kasalun, apalagi ditambah jiwa itu juga punya sifat malas. Sudah rasanya pahit, jiwa ini malas, kebenaran itu pahit rasanya. Belum lagi ditambah jiwa ini sifatnya adalah pemalas. Kenapa? Karena malas itu enak. Diam itu enak. Tidak melakukan apa-apa itu memang nyaman. Tapi ya itu tadi, dia akan gagal. Lebih baik memang mencoba itu belum tentu berhasil, tapi kalau diam itu sudah dipastikan gagal. Maka seseorang harus berusaha. Daripada mendekam dengan rasa malasnya, itu sudah pasti gagal. Memang mencoba belum tentu berhasil, tapi diam sudah pasti gagal. Lakin bita'widiha al-khaira takhda'u wa tanqadu. Tapi jiwa itu kalau dilatih, bita'widiha, apabila dilatih al-khaira untuk melakukan kebaikan, takhda', dia akan nurut, wa tanqadu, dan akan taat. Jadi tergantung kebiasaan. Dan ini pentingnya membiasakan kebaikan mulai sejak kecil. Anak-anak kalau dibiasakan baik, akan terasa ringan bagi dia. Tapi kalau nggak pernah dibiasakan, dia nanti ketika besar akan kedodoran, kewalahan. Maka latihlah kebenaran ini, kebaikan ini sejak sedini mungkin. Qala wan nafsu, qala syair wan nafsu raghibatun. Ini adalah ucapannya Abu Dhu'aib Al-Hudhali. Ini adalah ucapan penyair namanya Abu Dhu'aib Al-Hudhali. Wan nafsu raghibatun idza raghabtaha wa idza turaddu ila qalilin taknau. Jiwa itu akan semangat apabila engkau memacunya, dipacu. Kalau dipacu dia akan terpacu. Wa idza turaddu ila qalilin taknau, dan jiwa itu apabila dikembalikan kepada sesuatu yang sedikit, diajak melihat kepada yang di bawah, dia akan qanaah, dia akan merasa cukup. Jadi tergantung kitanya. Jiwa itu akan semangat apabila dipacu. Nah, seharusnya manusia itu jangan kebalik. Jiwa itu hendaknya dipacu untuk akhirat biar semangat. Tapi untuk dunia itu pakai yang setelahnya ini. Wa idza turaddu ila qalilin takna'u. Kalau untuk perkara dunia dibuat qanaah saja, jangan dipacu. Diajak melihat yang lebih di bawahnya supaya dia qanaah dan bersyukur. Tapi manusia itu rata-rata kebalik. Untuk perkara dunia jiwa itu dipacu. Untuk perkara akhirat jiwa itu diajak qanaah. Wis qanaah gini aja lah. Wah jiwa, enggak usah pinter-pinter, enggak usah baik-baik, kayak gini aja. Bodoh juga enggak apa-apa. Itu. Jadi kebalik. Untuk perkara dunia lihat. Para ummahat juga gitu, lihat itu tetangga kita sudah punya ini, sudah punya itu. Itu kebalik. Harusnya untuk perkara dunia itu justru dilihat, diajak melihat yang lebih bawah. Pernahkah kita kemudian terpacu dan melihat kawannya sudah hafal sekian dan sekian, kawannya sudah menjadi baik, kawannya sudah memiliki kemajuan dalam ilmu? Jarang. Yang kita lihat itu, kita merasa terpacu kalau dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan akhirat kita sering qanaah. Jadi kita itu adalah jiwa yang memang sangat qanaah. Tapi dalam perkara akhirat. Maka ini sebagai nasihat untuk kita semua. Manusia itu rata-rata terbalik. Yang seharusnya diajak qanaah malah dipacu, tapi yang seharusnya dipacu malah diajak qanaah. Itu makna dari wan nafsu raghibatun idza raghabtaha wa idza turaddu ila qalilin taknau kam min jami'i syamli multaimil hawa batu bi aishin naimin fatasaddau. Itu lanjutannya. Maka jiwa itu tergantung pemiliknya. Kalau dipacu, dia akan semangat. Wa yaqulul Hafidz Ibnu Rajab, berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab, Abul Faraj Abdurrahman Ibnu Ahmad, atau dikenal dengan Ibnu Rajab, fi risalatihi fi syarhi hadits Ibnu Abbas
dalam sebuah risalah beliau untuk mensyarah hadisnya Ibnu Abbas, Abul Fadl Abdullah ibn Abbas, ihfazillah yahfazka, hadis jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Kama fil Jami'il Muntakhab min Rasail Ibnu Rajab, sebagaimana dalam Al-Jami'ul Muntakhab, kumpulan perkara-perkara atau kumpulan buku-buku pilihan dari buku-bukunya Ibnu Rajab. Itu namanya Al-Jami'ul Muntakhab. Safhata mi'atin wa khamsatin wa tis'ina, halaman 195. Beliau mengatakan, ini mulai di sini maqulul qaulnya. I'lam anna nafsaka bimanzilati dabbatika minka, ketahuilah bahwasannya jiwamu itu seperti kedudukannya seperti kendaraanmu terhadap atau sikapnya terhadap dirimu. Fa in alimat minkal jidda jaddad, kalau dia mengetahui pemiliknya itu semangat, dia juga akan ikut semangat. Wa in arafat minkal kasala tami'at fika, kalau dia melihat pemiliknya itu malas, maka gantian dia yang minta dienakkan. Tami'at, dia akan tamak, dia akan memiliki keinginan-keinginan pada dirimu. Wa talabat minka hududaha, dan dia akan meminta darimu bagian-bagiannya. Wa syahwatiha, dan syahwat-syahwatnya. Jadi kalau dia melihat dari kita itu loyal, enakan terhadap jiwa, ya dia nanti akan manja. Jiwa itu akan manja kepada kita, minta terus. Tapi kalau melihat kita itu ketat dan suka melatih diri, dia juga akan tunduk. Itu kalamnya Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Wa qad dzakara al-Hafidz fi Fathul Bari, dan al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari al-Mujalladul 11 safhata 300 wa thamaniyatin wa thalathina anna lin nafsi sifataini. Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya jiwa itu memiliki dua sifat. Inhimakun fi syahwat, bergelimang di dalam syahwat, suka bergelimang, suka nimbrung untuk perkara syahwat. Wa amtina'un anit ta'at, dan tercegah dari ketaatan, malas untuk ketaatan. Jadi jiwa ini punya dua penyakit. Senang melakukan syahwat, senang nuruti syahwat, dan enggak mau melaksanakan taat. Maka caranya kalau ingin selamat, kalau enggak bisa dua-duanya, minimal punya satu. Kalau memang masih belum bisa berhenti dari keburukan, yo diimbangi semangat dalam kebaikan juga. Itu caranya. Cara melatih diri seperti itu. Oh, aku ini belum bisa berhenti dari keburukan, ya wis, sebagai gantinya aku juga semangat melakukan kebaikan, jadi imbang. Sudah suka melakukan keburukan, sudah banyak melakukan dosa, malas melakukan ketaatan, ya tekor, ya bangkrut. Maka kalau memang masih belum bisa berhenti, yang paling bagus itu tingkatannya pertama berhenti dari kemungkaran dan banyak melakukan ketaatan. Kalau belum bisa, maka nggak bisa berhenti dari kemungkaran tapi banyak melakukan ketaatan. Itu masih mending. Karena semoga ketaatannya itu bisa menindih keburukannya. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan dan menghapus keburukan. Jadi kalau memang belum bisa terhenti dari keburukan, minimal imbangi dengan banyaknya ketaatan. Demikian juga sebaliknya, kalau merasa malas melakukan ketaatan, yo konsekuensinya juga imbangi, jangan banyak melakukan kemaksiatan gitu loh. Kalau memang kamu malas melakukan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang bisa menambah derajat, yo satunya direm. Jadi jangan dilos dua-duanya, harus dipilih satunya, harus dipilih salah satu. Kalau bisa meninggalkan dua-duanya bagus. Kalau nggak bisa ya salah satunya, jangan dilos keduanya. Itu termasuk salah satu seni di dalam bagaimana menyetel dan menyeting jiwa. Kita tahulah jiwa kita masing-masing mana yang
ada yang pemalas untuk melakukan ketaatan, ada yang dia itu kuat menjauhi kemaksiatan, maka pokoknya diobati sendiri-sendiri. Jadilah dokter untuk dirimu sendiri. Kamu yang lebih tahu. Maka jiwa itu memiliki dua penyakit tadi. Jangan sampai dua penyakit tadi itu keduanya tumbuh lebat dalam dada. Minimal salah satunya harus disuntik mati. Qala walladhi yadbutu nafsahu inda haddiha fala tatajawazul halala ilal hurumat. Jadi itu tadi sifat tabiat jiwa. Tabiat asal. Dan orang yang dia berusaha yadbut, mengontrol dan juga mengawasi dan juga berusaha mengawal. Yadbut itu mengawal jiwanya untuk terus menetap pada batasannya. Fala tatajawaz, dia tidak melampaui dari perkara yang halal sampai kepada yang haram. Wala tatruku ta'at, dan juga tidak bisa dan dia tidak meninggalkan ketaatan. Hadza yu'addu minal jihad, ini terhitung sebagai jihad. Walaupun kamu berada di rumah, tidak pergi ke medan jihad, tapi kalau kamu berusaha, kamu memiliki jihad dalam dirimu. Jangan salah. Jihad di dalam diri sendiri lebih berkecamuk daripada jihad yang ada di luar. Dan itulah jihad yang paling pertama, itulah jihadnya seorang mukmin, jihad dalam dirinya. Makanya kadang hati ini sampai remuk, hati ini kadang sampai lusuh dan lecek karena dia dipakai untuk pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Hati ini remuk bukan karena apa-apa, tapi karena dipakai arena untuk pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Paginya baik, nanti sore jadi buruk lagi, pagi baik, sore. Jadi pokoknya itulah, itu namanya jihad, itulah perang. Al-harbu sijal, peperangan sengit. Kama fi hadits Fadalah bin Ubaid, Abu Muhammad Al-Ansari, Fadalah bin Ubaid, sebagaimana dalam hadis Fadalah bin Ubaid, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mujahidu man jahada nafsahu fi sabilillah azza wa jal. Alif lam di sini adalah lil kamal. Sang mujahid yang sesungguhnya adalah orang yang jihad melawan dirinya sendiri fi sabilillah azza wa jal. Itulah mujahid sejati. Seorang mukmin yang berusaha mengalahkan dirinya sendiri, memerangi dirinya sendiri dari keburukan. Itulah jihad yang enggak kasat oleh mata, tapi Masya Allah panasnya. Subhanallah, betapa sengitnya perang dalam hati ini. Kalau sampean enggak pernah merasakan jihad dalam hati ini, hidup sampean kurang seru. Tapi kalau bagi orang yang merasakan seperti ini, ya subhanallah, betapa dahsyatnya, betapa berkecamuknya peperangan dalam diri sendiri, ingin menjadi baik. Apalagi orang yang memiliki tabiat buruk. Ini jangan tanya sudah. Tapi bersyukur. Kamu punya tabiat buruk, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kamu ilmu, berikan kamu usaha untuk menjadi baik, itu pahalanya insya Allah double. Kan ada orang itu asal pembawaannya itu memang baik, memang senang baik, enggak suka buruk. Ini enak. Untuk menjinakkan jiwanya itu gampang. Lah orang yang tabiatnya nakal, memang dari sananya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tabiat yang buruk. Ini betapa beratnya ya ikhwah. Maka semakin berat jiwa itu semakin besar pahalanya. Ajruki ala qadri nasabiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah jihad yang sesungguhnya. Musuh terbesar adalah diri sendiri, dan kemenangan terbesar adalah kemenangan ketika kita mengalahkan hawa nafsu. Betapa pahitnya ketika kita merum-rum segala rasa dalam gelora hati yang berkecamuk, mencambuk-cambuk. Itu berat. Apalagi masih muda. Kalau sudah tua, sudah enak, sudah damai hidupnya. Tapi kalau masih muda, itu masih menjilat-jilat bagaikan api.
maka sabar. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, Abul Hasan Ali bin Khalaf. Ibnu Battal adalah Abul Hasan Ali bin Khalaf Al-Qurtubi, salah satu pensyarah Sahih Bukhari yang sering dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini Abul Hasan Ali bin Khalaf atau dikenal dengan Ibnu Battal, dari Cordoba, dari Spanyol. Al-Mujallad al-Hadi Asyar Safhata 396 Jihadul mar'i nafsahu huwal jihadul akmal. Pertarungan seseorang dengan dirinya sendiri adalah jihad yang paling sempurna. Kenapa? Karena seseorang gak bisa dia jihad melawan musuh sebelum dia mengalahkan dirinya sendiri. Itulah jihad yang paling pertama. Itulah jihad yang fardu ain, semua orang wajib. Adapun jihad melawan musuh, ini gak semuanya wajib, ada keadaan-keadaannya. Tapi kalau jihadun nafas ini selamanya wajib dan gak pernah berhenti kalau gak tidur. Selama mata ini belum terpejam, maka jihad ini masih terus berlangsung. Inilah jihad abadi, apinya terus berkobar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Allah Subhanahu wa taala jadikan surga itu adalah tempat tinggalnya orang-orang yang seperti ini, yaitu yang berhasil mengalahkan jiwanya. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun seorang yang takut ketika dia berdiri di hadapan Rabb-nya, orang yang takut nanti akan diberdirikan di hadapan Rabb-nya. Dan dia wanahan nafsa, dan dia mampu mengekang jiwanya dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya, tempat kembalinya. Dan ini berat. Maka nahan nafas, mencegah dan mengekang jiwa itu butuh satu ini, butuh khauf. Lihat, wanahan nafsa 'anil hawa, ini butuh kepada depannya, yaitu al-khauf. Itulah pendorong yang paling utama. Kamu bisa menahan jiwa itu kalau ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut kepada Allah itu didapat dengan apa? Didapat dengan ilmu. Maka kunci utamanya adalah ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jadi seseorang supaya berhasil mendapatkan surga, dia harus menahan nafsa 'anil hawa. Dan seseorang bisa berhasil menahan nafsa 'anil hawa apabila dia memiliki khaufa maqama rabbih. Dan seseorang berhasil mendapatkan khauf dan khasyah apabila dia berhasil mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga upaya kita dalam belajar ini adalah upaya untuk menghasilkan rasa takut dalam hati, dan semoga kita bisa menahan diri dari keburukan-keburukannya, dan semoga surga menjadi akhir dari semua penantian panjang ini. Qala wal a'da'u thalathatun kama dzakara dzalika ba'dul a'immah, dan musuh itu ada 3 sebagaimana disebutkan oleh sebagian a'immah. Yang pertama adalah al-adu, musuh dari luar, berupa orang-orang kufar dan juga dari ahlul bidah, dan juga kadang musuh itu dari anak maupun istri. Ya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya di antara anak-anak maupun istrimu ini adalah musuh. Bagaimana maknanya musuh? Karena mereka akan terus mengajak kepada hal-hal yang kadang enggak diridhoi. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Maka al-adu di sini adalah musuh dari luar. Yang kedua adalah syaitan. Yang ketiga adalah an-nafas, dan yang paling utama adalah nafas. Karena apabila jiwa ini mampu dikendalikan, 2 musuh yang lain enggak bisa masuk. Setan enggak bisa masuk, musuh yang lain juga akan kalah. Kalau kuncinya itu di an-nafas, kuncinya pada diri sendiri. Kalau kita bisa mengalahkan diri sendiri, setan enggak akan bisa masuk. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin.
Itu kuncinya. Kalau kita nggak membuka diri sendiri, setan nggak akan bisa masuk. Seseorang hanya akan kalah ketika dia membuka dirinya sendiri. Sebagaimana kapal, dia nggak akan bisa ditenggelamkan kalau nggak dia yang membuka dirinya sendiri untuk kemasukan air. Dan besi hanya hancur oleh karatnya sendiri. Maka yang menghancurkan diri sendiri adalah jiwa. Fan-nafsu aduwatun, maka jiwa itu juga musuh. Li'annaha tad'u ila ladzatiha wa syahwatiha. Karena sesungguhnya jiwa itu akan menyeru kepada kelezatan dan juga syahwatnya, sedangkan itu rata-rata haram. Rata-rata buruk. Kelezatan dan juga syahwat itu rata-rata adalah haram. Wa hiya fi dakhili jawfi sahibiha, sedangkan jiwa ini berada di dalam, inilah musuh dalam selimut. Dia berada di dalam jauh, berada di dalam, di balik perut atau di balik tubuh pemiliknya, enggak kelihatan. Musuh yang paling tak kasat mata ya ini jiwa dan diri sendiri. Fakama anna indahu a'daan fil khariji indahu a'daun fid dakhili. Indahu a'daun, karena enggak ada annanya di situ. Maka sebagaimana dia juga memiliki musuh dari luar, dia juga memiliki musuh-musuh dari dalam, dan itu lebih berbahaya. Qala wa inna tazkiyatan nufusi ladzatu ahammiyatin balighatin, dan sesungguhnya membersihkan jiwa itu sungguh memiliki kepentingan yang sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha, setelah sekitar 7 atau berapa itu? Syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, berapa itu? 11 atau berapa itu? Sumpahnya. Baru setelah itu muksam alaihnya ini. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh telah merugi orang yang mengkotori, semakin mengkotori jiwanya. Dan perhatikan, mengotori jiwa itu tidak harus dengan dikotori, bahkan cukup dibiarkan, enggak dibersihkan saja dia akan kotor sendiri. Itu jiwa itu bagaikan lahan, nggak usah sampean kotori, nggak usah sampean kasih sampah, sampean biarkan saja dia akan kotor sendiri kalau nggak dibersihkan. Jiwa itu juga gitu, nggak perlu sampean kotori, dia juga akan kotor sendiri kalau nggak dibersihkan. Maka nggak ada pilihan lain selain membersihkan. Seperti sampean punya lahan dulu, harus disemprot, harus setiap hari dibersihkan. Kalau nggak, dia akan kotor sendiri, akan tumbuh semak, belukar. Jiwa juga gitu. Kalau dibiarkan dia akan menjadi semak. Maka wajib bagi seseorang untuk belajar. Tidak ada cara untuk membersihkan jiwa yang lebih ampuh daripada mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Kita enggak akan bisa membersihkan jiwa tanpa adanya bimbingan Rasul, tanpa adanya cahaya syariat. Maka cara membersihkan jiwa yang paling utama adalah dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau enggak mau belajar, enggak mau taklim, enggak mau menghadiri majelis taklim, itu jiwanya akan kotor. Enggak usah dikotori, sudah kotor sendiri. Akan tumbuh semak, benalu, tumbuh rumput ilalang yang liar. Akan banyak ular-ular di situ. Sampah juga akan mengendap. Kalau lahan itu bersih, sampah itu nampak kotor. Tapi kalau semak, lihat tanah yang di depan masjid itu semak, ada plastik yang nyangkut, ada ular yang bersarang di situ karena semak. Tapi kalau tanah itu bersih, ya ada sampah satu saja nampak. Jiwa juga seperti itu. Qala bitazkiyatin nufusi yukma'u syaitanu wa tunalul jinan. Dan dengan membersihkan jiwa, syaitan itu akan dipecundangi, syaitan itu akan dikalahkan. Yukma, akan dibuat tunduk. Wa tunalul jinan, dan surga-surga itu akan diraih. Bi'nillahi rabbil alamin subhanahu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa hunaka khasaratun a'dhamu min an yakhsaral insanu nafsahu al-karimata alaihi. Dan di sana tidak ada kerugian yang lebih besar daripada kerugiannya seseorang merugikan dirinya sendiri, padahal dirinya itu adalah mulia, berharga, tapi dirugikan, disia-sia,
disia-siakan, tidak dibersihkan, tidak disucikan, maka itu adalah kerugian yang paling besar, apalagi nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah mereka-mereka yang merugikan diri-diri mereka dan juga keluarga mereka pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah, sesungguhnya itu adalah kerugian yang sangat nyata. Kenapa seorang itu kok merugikan keluarganya? Dikatakan oleh para ulama karena keadaannya ada dua. Kalau dia merugi diri sendiri, ini juga merugikan keluarganya juga, karena dia akan berpisah dari keluarganya dan keluarganya juga akan sedih. Jadi baik berpisahnya itu dia ke neraka dan keluarganya ke surga, ini ada perpisahan. Keluarganya sedih, pisah dengan dia. Dia juga sedih, pisah dengan keluarganya. Atau kedua-duanya ke neraka, dia juga ke neraka, keluarganya juga ke neraka. Ini juga sama, ini akan berpisah juga, karena nggak ada gunanya berkumpul tapi di dalam azab. Demikian kata para ulama. Maka kita kalau nggak memperbaiki diri, kita akan merugikan kita dan merugikan keluarga kita nanti pada hari kiamat. Pilihannya cuma dua, kalau kita ke neraka dan keluarga kita ke surga, ini rugi sekali. Atau dua-duanya, keluarganya juga ke neraka, kita juga ke neraka, waliyadzubillah, ini juga kerugiannya sangat besar. Maka tidak ada pilihan lain selain memperbaiki diri. Semoga dengan itu dia dan keluarganya bisa menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam beberapa ayat disebutkan alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim. Orang kalau merugikan dirinya sendiri, dia pasti merugikan keluarganya. Jangankan di akhirat, di dunia saja terasa sekali kok. Kalau kamu jadi jelek, keluargamu baik, akan berpisah. Walaupun serumah, walaupun dekat, hatinya nggak bersatu. Nggak enak sekali, nggak nyaman. Atau kalian semua menjadi orang buruk, ini juga nggak enak, nggak nyaman. Banyak pertengkaran, banyak cekcok, banyak problem, hidupnya susah. Maka orang yang tidak memperbaiki dirinya, dia akan merugikan diri sendiri dan merugikan keluarganya, baik di dunia maupun di akhirat. Itu. Jadi nggak ada pilihan lain. Semua ini semoga menjadi penyemangat bagi kita untuk terus memperbaiki diri. Karena kalau nggak, kita akan merugikan diri sendiri dan merugikan keluarga kita di dunia maupun di akhirat. Ini yang bisa kita ambil pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.